Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Sinangkerta, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit rencana tindak lanjut kaitan program peningkatan kompetensi PJOK. Nah, yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah tindak lanjut terkait PKG dengan pokok bahasan pembelajaran berbasis project. Nah, kemudian untuk pokok bahasannya pendekatan melalui Sport Education Model atau SEM. Nah, kemarin saya juga pernah di sana diajarkan juga ketika melakukan bahkan menjadi panitia di pas pertemuan tatap muka. Nah, kemudian untuk bidang pertandingannya atau tema pertandingannya adalah pertandingan bola voli antar kelas. Jadi misalkan kelas 7 dengan kelas 7 lagi, kemudian kelas 8 dengan kelas 8 lagi, dan kelas 9 dengan kelas 9 lagi. Kenapa demikian? Karena supaya tidak ada kejenjangan atau jauh. Misalkan kelas 7 dan kelas 9 itu pasti akan berbeda. Nah, kemudian tampil. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk memanfaatkan komunitas belajar di SMP 1 Sinangkerta. Nah, tujuan pembelajaran dari pertandingan, tujuan dari penerapan Sport Education Model dalam pertandingan bola voli, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan bermain bola voli. Nah, saya harapkan setelah ada kegiatan ini, memang bola voli di SMP kita, kalau saya perhatikan di dalam pembelajaran ataupun di eskul, bola voli memang cukup rendah minatnya oleh siswa. Nah, kemudian yang keduanya, mengembangkan karakter siswa, seperti sportivitas, kerjasama tim, kemudian tanggung jawab dan rasa percaya diri siswa. Nah, berikutnya melibatkan siswa dalam peran yang berbeda. Nah, dalam penyelenggaraan pertandingan termasuk sebagai atlet, wasit, dan panitia. Nah, di sini jadi semua siswa itu dilibatkan tiap kelas, mulai dari ada yang jadi panitia, ada yang jadi atlet, ada yang jadi pelatih, bahkan mungkin ada juga yang jadi tim hore. Jadi semuanya ada. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang otentik. Mungkin ini sudah tidak asing sebetulnya yang pembelajaran otentik. Nah, ini melalui simulasi pengalaman dalam kompetensi olahraga yang nyata. Nah, mudah-mudahan diharapkan setelah melalui proses SEM ini siswa mampu atau mendapat pengalaman yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, produk utama dari pertandingan bola voli ini. Nah, ada beberapa produk yang diharapkan. Yang pertama, pertandingan bola voli yang sportif. Dengan kegiatan ini akan menghasilkan pertandingan bola voli antar kelas dengan standar kompetensi yang adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PBSI. Kemudian berikutnya dokumentasi kegiatan. Nah, siswa juga dari tiap kelas diharuskan mendokumentasikan setiap kegiatan atau yang dilakukan oleh rekan di kelasnya. Kemudian selain dokumentasi ada juga sertifikat atau penghargaan. Nah, di akhir kegiatannya mungkin saya ataupun kami nanti bisa membuat sertifikat sebagai penghargaan kepada siswa yang telah berpartisipasi baik sebagai dari panitia ataupun dari yang lainnya. Nah, kalau di sini disebutkan piala dan sertifikat akan diberikan kepada pemenang serta pemain yang menonjol dalam kategori tertentu. Nah, misalkan di sini ada khusus ada best player, kemudian best server dan best blocker. Dan yang terakhir adalah laporan dan artikel publikasi. Nah, publikasi atau laporan resmi tentang hasil pertandingan dan artikel yang akan dipublikasikan di website sekolah kalau ada. Nah, mungkin sekarang di SMP 1 kita belum ada. Mungkin kalau media sekolah ataupun dari papan pengumuman ini bisa. Yang ketiga adalah rencana pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan. Nah, biasanya kalau perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Yang pertama, tahapan pembentukan tim dan peran. Nah, ini direncanakan dalam 2 minggu. Jadi minggu pertama tiap-tiap kelas membentuk tim
dan struktur yang dibutuhkan dalam tim tersebut. Yang pertama, siswa dibagi menjadi dalam beberapa kelompok berdasarkan kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian setiap kelompok akan membentuk tim yang terdiri dari yang tadi, yang pertama ada pemain, kemudian jumlah pemain 6 dan cadangan 4. Mungkin siswa yang lainnya bisa berperan aktif seperti menjadi pelatih atau tim medis ataupun yang lainnya. Kemudian pelatih perwakilan siswa atau guru PJOK. Nah, kemudian yang ketiga, tim manajer mengelola administrasi tim dan jadwal latihan. Berikutnya petugas dan penjaga skor. Nah, dilatih oleh secara langsung oleh guru PJOK. Dan terakhir tim media dan dokumentasi. Nah, bertugas mengambil foto atau video dan menuliskan artikel tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan yang kedua, persiapan dan latihan. Nah, durasinya direncanakan ini 2 minggu. Kalau bisa dilaksanakan nanti di akhir semester, memang kita sudah biasa melaksanakan pertandingan. Biasanya tidak kalau bola voli. Untuk sekarang mungkin kita coba untuk yang bola voli. Nah, kegiatannya latihan teknik dasar untuk yang tahap pertamanya. Nah, seperti passing bawah, servis, kemudian blok oleh tim masing-masing. Jadi tidak dibantu oleh guru. Kemudian yang keduanya, latihan atau simulasi pertandingan untuk mengasah strategi dan kerjasama tim. Dan yang ketiga, pelatihan bagi siswa yang akan menjadi wasit dan penjaga skor untuk menguasai peraturan pertandingan. Nah, ini khusus untuk pelatih, kemudian wasit, pencatat skor, itu akan secara langsung dibimbing oleh guru PJOK. Nah, ini yang ketiga, tahapan kompetensi atau pelaksanaan kegiatan. Nah, durasinya 1 minggu. Direncanakan seperti ini, format pertandingan dengan sistem gugur, jadi 1 kali bertanding, kalau kalah udah selesai. Nah, beda dengan sistem gugur ganda atau sistem bertemu. Nah, dengan format sistem gugur ini direncanakan mungkin akan lebih cepat dalam pelaksanaannya. Misalkan kelas 7 versus kelas 7, kelas 8 versus kelas 8, dan kelas 9 pun versus kelas 9. Nah, pemenang dari tiap tingkat kelas akan menuju ke final untuk memperebutkan juara antar tingkat. Kemudian jadwalnya, hari pertama babak penyisihan kelas 7, jadi tidak disilang. Jadi hari Senin misalkan kelas 7 semua, kelas 8 semua, hari Rabu kelas 9 semua, dan hari keempat, nah bisa mungkin pada hari Kamis itu semifinal antar pemenang kelas. Dan hari kelima terakhir final dan sekaligus pemberian penghargaan. Kemudian tahapan evaluasi dan refleksi. Nah, siswa melakukan evaluasi terkait pertandingan atau peran masing-masing. Nah, tadi perannya ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi atlet. Nah, kira-kira mungkin evaluasinya mana yang perlu diperbaiki atau harus dilengkapi. Nah, refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka, ya apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, berikutnya publikasi kegiatan. Nah, publikasi kegiatan bisa dilakukan kalau tadi digambarkan dengan website sekolah. Kebetulan kita belum ada website sekolah. Mungkin yang pertama bisa dengan media sosial sekolah, yaitu membuat flyer atau poster digital yang menarik tentang jadwal pertandingan dan membagikannya di media sosial sekolah seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp grup sekolah. Kemudian mengunggah foto atau video highlight dari pertandingan setiap harinya untuk memberikan update dan menarik minat siswa lain. Kemudian yang kedua, pengumuman di sekolah, menggunakan papan pengumuman di sekolah, yaitu mengumumkan hasil pertandingan dan informasi kegiatan melalui pengeras suara saat apel pagi atau sesudah upacara bendera dilaksanakan. Kemudian penilaian dan evaluasi. Nah, penilaiannya dalam kegiatan ini akan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, keterampilan bermain. Nah, tentunya setiap pemain akan dinilai teknik dasar praktik bermain dan kerjasama tim. Yang kedua, sportivitas, sikap selama pertandingan, menghargai keputusan wasit dan kerjasama tim. Berikutnya, keterlibatan dalam organisasi kegiatan, peran sebagai panitia, pelatih, atau petugas dokumentasi. Nah, ini yang dievaluasinya. Kemudian refleksi dan evaluasi diri. Nah, kemampuan siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka, memberikan umpan balik yang membangun. Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun pisan. Panginten
Mangga beli aya sumbang saran kaitan pelaksanaan SEM di SMP Santo Sindangkerta. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan setelah penilaian akhir semester. Ya. Mangga. Semuanya Pak berarti putra putri, jadi satu kelas itu terdapat 2 tim. Tapi kalau memang membutuhkan waktu yang lama, kenapa tidak dalam satu kelas hanya di satu tim mungkin yang bisa. Atau kalau mau dua-duanya ya bisa aja Pak. Kalau mau dua-duanya. Jadi satu kelas tersebut ada 2 tim putra dan putri. Nah gitu. Nggak? Masih ada? Untuk final sendiri itu berjenjang atau nanti banyak kelas 7 itu sampai puncaknya nanti untuk juaranya kelas 7 tersendiri atau nanti pemenang kelas 7 nanti ditandingkan dengan kelas 8 Enggak Pak. Jadi perjenjang. Jadi untuk kelas 7 penyisihan 1 hari selesaikan semua. Berarti yang menang itu masuk final, tim terakhir berarti final. Kemudian kelas 8 juga sama. Jadi juaranya mungkin ada juara 1, juara 2, bahkan mungkin bisa diperebutkan juga juara yang ketiga. Nah itu. Oke, masih ada Pak? Cekam? Mangga, Pak Ripa? Menurut saya ini SEM ini baru dengar ya saya juga. Ya. Tapi menurut saya ini salah satu program yang termasuk model mungkin ya. Model. Termasuk model yang sangat bagus sekali, menarik karena di sana siswa itu semuanya benar-benar terjadi keberpihakan kepada siswa. Yeah. Itu nggak hanya sebagai pemain di sana, betul bagus sekali. Jadi siswa bisa sebagai Pelatih, coach juga, ya. Pelatih bisa juga sebagai manajer. Jadi menurut saya ini program sudah bagus sekali. Tinggal mungkin nanti tinggal dilaksanakannya mungkin. Siap. Ya, tenun Pak Ripal. Memang di sini pembelajaran berbasis project. Jadi kita guru tidak terjun langsung mengarahkan, tidak seperti komando. Jadi intinya kita membuat skema siswa supaya siswa tersebut pembelajarannya otentik. Jadi dialami secara langsung. Kalau biasa yang komando mungkin guru hanya mengarahkan kuda anu gitu. Nah ini enggak. Jadi siswa berperan langsung terhadap kegiatan yang dia hadapi. Masih ada Pak? Ya cukup. Demikian Bapak Ibu kaitan pemaparan SEM untuk rencana nanti di akhir semester. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Bapak.